Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang berjudul Keamanan dalam Bioteknologi yang beranggotakan dari Cahya Fadilah, Marzuki, Rihana, Siti Aulia Nur Lutfia, Ulfatin Jazila, Muhammad Fajri Hanafia, dan Cut Anissa Tegalung akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Cahya Fadilah. Saya Cahaya Fadilah akan mempresentasikan tentang manfaat dan dampak dari bioteknologi. Bioteknologi bukanlah suatu teknologi yang baru, tetapi merupakan suatu rangkaian teknologi yang terus berkembang dan tumbuh sejak ribuan tahun yang lalu. Meliputi berbagai proses tradisional seperti pembuatan bir, roti, anggur, keju, produksi berbagai makanan oriental seperti kecap dan tempe, dan juga pengolahan limbah yang di dalam prosesnya dikembangkan pemakaian mikroorganisme sejak bertahun-tahun yang lalu. Bioteknologi ialah penerapan teknologi yang menggunakan sistem-sistem hayati, makhluk hidup, atau derivatnya untuk membuat, memodifikasi produk-produk atau proses-proses untuk penggunaan khusus. Selanjutnya, pemanfaatan bioteknologi juga mengakibatkan dampak negatif yang serius. Dalam bidang pertanian, peningkatan produksi pestisida sering tidak disadari akan menimbulkan bahaya yang berkepanjangan. Dalam bidang kesehatan, berbagai obat-obatan hasil rekayasa genetika dapat juga menimbulkan kekebalan pada penyakit tertentu. Dalam bidang lingkungan hidup, pelepasan organisme hasil modifikasi genetik atau OHMG ke lingkungan bebas dapat mengganggu keberadaan keanekaragaman hayati yang sudah ada. Dalam perkembangannya, kecenderungan komersialisasi, produksi besar-besaran OHMG, lemahnya pengawasan serta kurangnya informasi dan hal lainnya menjadi kendala dalam pemanfaatan bioteknologi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marzuki. Selanjutnya, untuk menjamin keamanan produk bioteknologi, prinsip kehati-hatian dalam penggunaan produk tersebut, baik sebagai bahan pangan, pakan, ataupun untuk obat-obatan, harus bersumber pada persepsi risiko yang dapat diterima. Dilihat dari manfaat dan risiko produk bioteknologi yang beragam, maka juga diperlukan kesediaan untuk menerima risiko itu sendiri. Oleh karena itu, yang terpenting adalah mencari solusi bagaimana prinsip kehati-hatian tersebut diterjemahkan ke dalam undang-undang, kebijakan, dan praktek pengolahan manfaat dan risiko. Jika kita ingin mengadopsi suatu teknologi baru, tentu saja tidak mungkin tanpa risiko sama sekali. Pekerjaan yang sederhana saja pasti mengandung suatu risiko. Yang terpenting dari semuanya itu adalah bagaimana menyikapi dan mengantisipasi risiko yang muncul tersebut seminimal mungkin. Dalam hal inilah prinsip kehati-hatian diperlukan sebelum produk bioteknologi itu dilepas ke lingkungan atau dikonsumsi sebagai bahan makan, obat, atau pakan ternak. Perangkat peraturan untuk pelepasan produk bioteknologi tanaman, ikan, hewan, dan pakan saat ini telah dimiliki Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2005. Indonesia menaruh perhatian terhadap peraturan produk rekayasa genetika tersebut, diantaranya PP nomor 21 tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetika. Selain itu, pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetika yang dikeluarkan BPOM pada 2008, peraturan ini merupakan peningkatan atau penyempurnaan dari peraturan yang sebelumnya dari keputusan bersama 4 Menteri tahun 1999 serta khusus dibuat untuk mengatur produk bioteknologi di Indonesia.
Peraturan pemerintah ini dibuat atas dasar pendekatan kehati-hatian dan mengacu pada protokol Cartagena tentang keamanan hayati. Protokol ini sebelumnya telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2005. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami. Kemudian, selain protokol Cartagena dalam rangka pengaturan keamanan hayati suatu produk bioteknologi pertanian hasil rekayasa genetik, Departemen Pertanian telah mengeluarkan keputusan Menteri Nomor 896 KPTS HK 330 1997 tentang ketentuan keamanan hayati produk pertanian hasil rekayasa genetik atau PPHRG. Kemudian, keamanan hayati PPHRG dimaksudkan bahwa PPHRG bersangkutan tidak mengganggu, merugikan, dan atau membahayakan kesehatan manusia, keanekaragaman hayati, dan lingkungan. Untuk pelaksanaan SK Mentan tersebut diperlukan pengujian PPHRG secara cermat, mengikuti prosedur dan standar protokol yang baku. Keamanan hayati PPHRG perlu diuji secara bertahap di fasilitas uji terbatas, mulai dari tingkat laboratorium, rumah kaca, kandang kolam, hingga lapangan terbatas. Pedoman pengujian keamanan hayati PPHRG ini ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, karena teknik pengujian yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Next. Oleh karena itu, pedoman ini terdiri dari 5 seri, yaitu umum, tanaman, hewan, ikan, dan jasad renik. Apabila hasil pengujian di berbagai tahapan tersebut tidak menemukan faktor-faktor yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian bagi masyarakat, serta lingkungan, maka produksi dan adaptabilitas PPHRG dapat diuji lebih lanjut. Hasil pengujian ini dilakukan melalui perbandingan kesamaan substansial dengan produk dengan pangan sejenis yang diolah secara tradisional tanpa menggunakan proses bioteknologi. Perbandingan ini difokuskan pada fenotipik dan genotipik karakter dari organisme, terus komposisi kimiawi dari produk baku dan produk olahan, kemudian efek biologis dan penggunaan makanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Aulia Nurlutfiah. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005. Pasal 1. Keamanan hayati produk rekayasa genetik adalah keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan atau keamanan pakan produk rekayasa genetik. Keamanan lingkungan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya resiko yang merugikan keanekaragaman hayati sebagai akibat pemanfaatan pada rekayasa genetik. Keamanan pangan produk rekayasa genetik adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia akibat proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran, dan pemanfaatan dengan pemanfaatan pangan produk rekayasa genetik. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Keamanan pakan produk rekayasa genetik adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan membahayakan kesehatan hewan dan ikan akibat proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran, dan pemanfaatan pakan produk rekayasa genetik. Pakan adalah bahan baku, bahan tambahan, bahan imbuhan, atau campurannya yang berasal dari sumber hayati, mineral, dan air, baik diolah maupun tidak diolah yang digunakan sebagai pakan hewan atau pakan ikan.
Produk rekayasa genetik atau organisme hasil modifikasi yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pasal 6 ayat 1. PRG baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang akan dikaji atau diuji untuk dilepas dan atau diedarkan di Indonesia harus disertai informasi dasar sebagai petunjuk bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan atau keamanan pakan. Selanjutnya ayat 2, informasi dasar sebagai petunjuk pemenuhan persyaratan keamanan lingkungan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 meliputi antara lain yang pertama, deskripsi dan tujuan penggunaan. Lalu perubahan genetik dan fenotip yang diharapkan harus terdeteksi. Selanjutnya identitas jelas mengenai taksonomi, fisiologi, dan reproduksi PRG. Lalu organisme yang digunakan sebagai sumber gen harus dinyatakan secara jelas dan lengkap. Lalu metode rekayasa genetika yang digunakan mengikuti prosedur baku yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Kemudian karakterisasi molekuler PRG harus terinci jelas. Ekspresi gen yang ditransformasikan ke PRG harus stabil. Lalu cara pemusnahan yang digunakan bila terjadi penyimpangan harus jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, Jude. 3. Informasi dasar sebagai petunjuk pemenuhan persyaratan keamanan pangan dan keamanan pakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi antara lain. A. Metode rekayasa genetik yang digunakan mengikuti prosedur baku yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. B. Kandungan gizi PRG secara substansial harus sepadan dengan yang non-PRG. C. Kandungan senyawa beracun, anti gizi, dan penyebab alergi dalam PRG secara substansial harus sepadan dengan yang non-PRG. D. Kandungan karbohidrat, protein, abu, lemak, serat, asam amino, asam lemak, mineral, dan vitamin dalam PRG secara substansial harus sepadan dengan yang non-PRG. Protein yang disandigen yang dipindahkan tidak bersifat alergen. F. Cara pemusnahan yang digunakan bila terjadi penyimpangan. Sekian hasil dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.